Halo teman-teman, aku Nabila. Di video ini, aku mau ngajak kalian untuk menolong embung berbotol. Nah, kenapa ya embung berbotol harus ditolong? Seperti yang kita tahu, air adalah salah satu contoh sumber energi. Kita nggak bisa tuh hidup jauh-jauh dari air. Maka dari itu, kita harus partisipatif dan bijak dalam pengelolaannya. Departemen Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta memaparkan salah satu cara pengelolaan sumber daya air melalui bentang lahan. Contohnya adalah dengan pembangunan embung. Embung Tambak Boyo ini merupakan sebuah kawasan konservasi air yang terletak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Melihat hamparan air yang luas dan memantulkan cahaya matahari, menimbulkan silau perak emas yang sangat cantik. Tapi, beberapa sampah plastik terakumulasi di tepi embung. Miris ya, fenomena yang biasanya aku lihat di head news berita, sekarang ada di depan mata. Dan sampah yang paling mencuri perhatian adalah sampah botol plastik. Plastik sendiri adalah hasil sintetis reaksi kimia yang menggabungkan dua molekul atau disebut reaksi polimerisasi. Botol plastik sebagai contoh dari produk plastik biasanya terbuat dari polietilen tereftalat atau biasa disingkat PET. Biasanya di dalam botol minuman terdapat simbol segitiga dengan nomor 1. Keberadaan PET di tempat terbuka dapat menyerap sinar ultraviolet atau akan terjadi reaksi fotooksidasi. Dari adanya fotooksidasi menyebabkan benda menjadi lebih rapuh dan mengubah plastik menjadi mikroplastik, meskipun membutuhkan waktu yang lama. Lalu, apa sih mikroplastik itu? Mikroplastik merupakan partikel plastik yang sangat kecil, ukurannya kurang dari 5 mm. Mikroplastik dapat bersumber dari plastik yang mengandung polietilen, polipropilen, maupun polistiren. Keberadaan mikroplastik dalam perairan tawar dapat tertelan loh oleh ikan. Ikan akan tersedak, khususnya terluka atau tersumbat, gangguan makan karena rongga pencernaannya penuh dengan partikel plastik, bahkan bisa menyebabkan kematian pada ikan. Di samping itu, keberadaan botol yang menutupi permukaan air dapat menghalangi cahaya matahari untuk masuk ke kolam air dan menghambat fotosintesis fitoplankton. Nah, untuk itu, sebelum dampak itu terjadi atau semakin berlanjut, kita harus aktif mengelola sampah botol plastik, khususnya PET. Secara umum, PET dapat dikelola dengan prinsip 3R: reuse, reduce, dan recycle. Reuse atau menggunakan kembali botol plastik dapat dikreasikan. Banyak sumber-sumber artikel maupun video yang mengkreasikan produk DIY yang mudah dilakukan. Untuk langkah reduce, cara yang paling sederhana adalah dengan mengganti botol minum kita dengan botol minum yang tidak sekali pakai. Sedangkan untuk langkah recycle atau daur ulang sudah banyak dikembangkan. Yang pertama adalah daur ulang yang dilakukan oleh industri khusus daur ulang. Tapi ingat, yang dicari bukan semua plastik. Plastik tertentu yang mempunyai nilai jual. Misalnya yang contoh yang paling laku adalah PET itu. PET kan bisa buat nilon, baju. Yang kedua yaitu dengan mengolah PET menjadi minyak atau bahan bakar alternatif dengan metode pirolisis. Proses pirolisis merupakan pemecahan komponen plastik yang tidak stabil dan penguapan bahan volatil pada temperatur 230 derajat Celcius. Adapun produk pirolisis terdiri dari 3 jenis, yaitu gas, hidrogen, karbon monoksida, karbon dioksida, uap air, dan metana. Yang kedua adalah tar atau minyak pirolisis, dan yang ketiga adalah arang.
Yang ketiga yaitu dengan menggunakan sampah plastik, misalnya PET sebagai bahan campuran pembuatan aspal jalan dan beton. Kelebihan aspal yang dicampur dengan plastik akan memiliki ketahanan alur yang cukup tinggi, nilai stabilitas dinamis akan meningkat, serta membuat aspal lebih tahan terhadap deformasi. McCartney's solution has created roadways that are 60% stronger and last 10 times longer than those built with conventional methods. The UK county of Cumbria quickly noticed the benefits of this innovation and have adopted the process for new public roads in the region. Yang keempat yaitu menggunakan PET sebagai bahan campuran pembuatan panel isolator. PET menjadi pilihan alternatif untuk menggantikan keramik dinding yang harganya relatif lebih mahal. PET yang dicampur dengan bahan poliuretan dapat menjadi panel peredam panas dan suara. Adapun langkah depolimerisasi. Langkah depolimerisasi dilakukan dengan menambahkan NaOH pada cacahan PET. Depolimerisasi bertujuan untuk menghasilkan dinatrium tereftalat yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan baku produksi asam tereftalat. Nah, teman-teman, di akhir video ini aku mau berpesan bahwa himbauan buanglah sampah pada tempatnya bukanlah sebatas formalitas di papan-papan tempat umum. Frasa sederhana tersebut menaruh harapan yang besar supaya kesehatan lingkungan sebagai aset masa depan tetap terjaga. Keberadaan air bersih masih dan akan selalu dibutuhkan. Untuk itu, langkah-langkah antisipatif harus dilakukan agar tidak terjadi pencemaran. Saat kita sudah pergi, mungkin plastik yang kita tinggalkan belum terdegradasi.